Pantaskah seorang tersangka mengatakan seperti ini kepada 96 juta masyarakat Indonesia yang telah memberikan suara kepada 02? Apakah kita masih akan tetap tinggal diam melihat dan mendengarkan perkataan makhluk satu ini? Kita dengarkan Bambang Wijoyanto, tim 01 yang menghina 02 pemilihnya adalah miskin-miskin. Nih perkataannya. Yang kelima, saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan eksploitasi. Dieksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas Fit. Yang kelima, itulah pernyataan Bambang Wijoyanto, pengacara tim 01 yang mengatakan bahwa ya orang-orang miskin ini digunakan atau dimanfaatkan oleh 02 untuk memilih dan akhirnya menang. Waduh, saya jadi tersinggung. Padahal saya memilih Prabowo Gibran bukan karena saya mendapatkan dana uang bantuan bansos, tetapi karena saya adalah pendukung Joko Widodo dari tahun 2014, bro. Waduh, ngenyak sekali Anda. bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Tim hukum dari Anies Mohaimin itu mengatakan bahwa masyarakat yang memilih 02 itu karena dia miskin dan karena mendapatkan bansos, itu serasa kita itu dihina sebagai pemilih 02. Soalnya kita itu orang-orang miskin dan kita milih 02 gara-gara mendapatkan bansos. Fitnah yang sangat keji ini namanya. Itu dibantah oleh fakta. Aceh mendapatkan bansos, menang nggak Prabowo Gibran? Enggak. Yang menang tetap Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Tuduhan-tuduhan itu, fitnah keji itu, ya, kalimat-kalimat yang menyakitkan kita itu sebagai pemilih 2 jadi dibantah oleh fakta. Dan saya merasa terhina, merasa dihina. Masyarakat miskin yang karena mendapatkan bansos selalu memilih, kan kurang ajar. Ya, suara Anda mewakili saya dan kawan-kawan sebagai pendukung Prabowo Gibran yang memilih Prabowo Gibran bukan karena mendapatkan bantuan ataupun juga mendapatkan bansos ataupun juga mendapatkan apapun ya. Namun demikian, saya mendukung Prabowo Gibran karena saya adalah pendukung Jokowi. Begitu Mas Bro. Jadi sangat kurang ajar sekali di Bambang Wijoyanto yang sangat menghina perasaan para pendukung 02. Inilah akhirnya 01 yang begitu membabi buta menghina-hina akhirnya tetap kalah saja. Tidak akan mungkin menang, apalagi mau menggagalkan pencalonan daripada Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Joko Widodo. Aduh, ndak bisa bagikan pungguk merindukan bulan engkau. Rata-rata pendukungnya Pak Wowo kerjanya babu di luar negeri, miskin-miskin. Yang miskin ini loh penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia. Sedangkan kamu beban negara dan orang tua. Pendukung siapa sih? Betul. Ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ya, 4 menteri telah hadir di persidangan di Mahkamah Konstitusi dan membantah bahwa Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dan menggelontorkan dana bansos untuk kemenangan Prabowo Gibran. Ya, itu sudah sangat jelas dari dulu, juga sebetulnya sudah jelas pihak paslon 11 saja yang mau mencari-cari kesalahan karena mereka kalah saja. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah. Jadi bantuan itu benar-benar dikirim lewat pos dan lewat rekening, jadi tidak betul disampaikan secara pribadi dan menyampaikan ayo pilih Gibran nanti tak kasih duit. Tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bahwa uang langsung transfer ke rekening masing-masing penerima dana bantuan langsung tunai itu, sehingga bantah
membantah daripada menteri itu sangat tepat sekali karena tidak ada daripada uang itu disampaikan langsung kepada masyarakat penerima dan diintimidasi atau dipaksa untuk memilih 02. daerah. Tidak ada sama sekali dalam bentuk barang. Lebih lanjut penjelasan daripada Bung Hotman Paris Hutapea yang akhirnya menjadi bumerang 01 dan 03. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023, 2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya dibuat dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, itu hanya fitnah dan pepesan kosong belaka. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea bahwa semuanya adalah hanya pepesan kosong dan fitnah saja. Tersangka Bambang Wijoyanto, tersangka seumur hidup. Ya, kesaksian daripada OC Kaligis kita dengarkan sama-sama. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, ya, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini. Ternyata hakim juga tidak mempermasalahkan apabila menjadi tersangka. Itu tersangka juga belum begitu jelas. Daripada Bambang Wijoyanto sendiri menjadi tersangka seumur hidup karena dideponering oleh Jaksa Agung. Aduh, Bang ngaca sendiri toh Bang. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.